Selamat pagi. Senang sekali pagi ini bisa jumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu. Mari kita lanjutkan ocehan kita tentang kisah hidup istimewa ya. Part 2. Di bagian pertama kita ingat ya, hidup kita baru akan istimewa kalau kita berhasil berjumpa dengan Bapa yang sangat mengasihi kita dan kita bisa membalas kasih sayang Bapa itu. Kemudian dalam segala macam persoalan kehidupan kita, kita bertumbuh menjadi karakter semakin serupa dengan Kristus. Nah, ocehan kita pagi ini fokus pada dasar atau prasyarat untuk melakukan perjalanan kehidupan yang istimewa itu, yaitu tentang karakter dan roh yang membawa pada hidup. Ada 3 poin yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Poin pertama itu, ini ada roda. Dalam menjalani hidup kita ini, menjumpai peristiwa, menghadapi masalah, kita harus menjalankan siklus roda, yang saya sebut roda GAIRAH. Roda singkatnya gairah ya. Pertama ada goal yang mau kita capai, kemudian kita mengamati kita sudah sampai di mana, apa alternatif-alternatif yang bisa kita pilih, baru kita ingat plus minus dari alternatif itu ada apa saja, kita ingat, kemudian kita pilih alternatif mana yang akan kita utamakan, baru kita melakukan rencana, menyusun rencana ya, bagaimana mengeksekusi pilihan tadi itu, kemudian kita beraksi menjalankan rencana kita, dan harapan kita tercapai sehingga kita bisa menjadi happy di belakang ya. Jadi misalnya kita lapar ini ya, maka goal kita itu bagaimana kita menjadi kenyang. Kalau kita amati posisi kita lagi ada di mana, ini jam berapa, kita punya uang berapa, dan pilihan kita apa saja, maka kita pergi ke bagian ingat masing-masing plus minusnya seperti apa. Mungkin kita lihat, oh ada restoran yang kita sukai, tidak jauh dari sini, kita putuskan pergi ke situ ya. Kemudian kita rencanakan apakah kita naik Gojek, atau jalan kaki, atau order GoFood ya. Kemudian kita eksekusi, beraksi, sampai kita menjadi kenyang, kita menjadi happy. Kalau ternyata restorannya tutup, kita putar lagi sekali lagi siklus ini ya. Jadi, kalau siklus ini kita bisa putar, maka jalan hidup kita itu akan berhasil ya. Tapi, mengapa ya diperhadapkan pada situasi yang sama, beda orang itu beda respons gairahnya gitu. Saudara, keberhasilan roda ini berjalan ditentukan oleh roh yang ada di tengah ini ya. Roh atau semangat dalam hati kita. Kalau rohnya itu penuh kasih, penuh kekuatan, penuh kejernihan berpikir, maka kita akan sangat kreatif memutar roh ini. Kita menjalankan kehidupan penuh kegembiraan. Tapi sebaliknya, kalau roh takut yang bertahta di dalam hati kita, maka roda gairah ini bisa macet. Goal kita jadinya apa? Rasa aman, keamanan kita. Kemudian yang kita amati apa? Semua peluang-peluang, bahaya apa yang mengintai kita. Yang kita ingat apa? Peristiwa-peristiwa yang seram-seram, berita yang menakutkan atau trauma yang pernah terjadi pada kita. Lalu kita rencanakan apa? Tembok yang tinggi untuk perlindungan. Aksi kita apa? Ya bersembunyi dalam kamar kita. Dan kita happy kalau tidak ada yang terjadi satupun. Kalau seperti ini siklusnya, kita akan hidup sempit ya, kaku, kerdil, lumpuh. Jadi pilihan roh kita itu ya, pilihan kita itu keberhasilan kita menjalankan itu ditentukan oleh roh. Jelaslah bahwa karakter seseorang itu ditentukan oleh roh apa itu yang berada dalam hati kita ya.
Kalau rohnya itu kuat, maka karakter kita jadi kuat untuk memutar roh kehidupan itu. Kalau roh kita lemah, takut, maka kita tidak punya kekuatan untuk memutar roda, maka perjalanan kita tidak bisa jauh. Jadi poin pertama, kita harus hidup memutar roh gairah kita itu, diperlukan kekuatan karakter untuk memutar roda itu naik turun perjalanan kehidupan, dan roh yang berkuasa dalam hati kita itu yang memperkuat karakter kita. Nah, sekarang poin saya yang kedua, apa itu? Saudara-saudara, sepertinya ada banyak karakter, tapi sebetulnya cuma ada dua pilihan. Hidup atau mati. Karakter yang membawa kepada kehidupan atau karakter yang mengarah kepada kematian. Karena roh itu hanya ada dua macam ya, satu roh datang dari Tuhan, roh kehidupan menuju kehidupan yang kekal, dan satu roh yang mengarah pada kematian. Kalau roh hidup mengarahkan roda gairah kita itu pada ke arah satu kehidupan ya. Karakter kita punya kegairahan kehidupan dengan kasih, kekuatan, dan kejernihan berpikir. Sedangkan roh maut membelokkan jalan kita ke arah kematian. Karakter kita lumpuh, penuh ketakutan. Saudara-saudara, kita harus memilih kehidupan. Karena kalau kita tidak memilih, default-nya itu roh kematian. Sama seperti Nabi Musa dalam Ulangan 30 ayat 19 berseru, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi pada kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan pilihannya ya, kehidupan, kematian, berkat, kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Jadi pagi ini saya juga ingin menyampaikan pesan yang penting ya, bahwa mari kita berhenti dulu, tarik rem kehidupan itu, pinggirkan dulu kendaraan kita, pastikan roda yang berputar itu roda yang digerakkan oleh roh kehidupan, yang menuntun kita pada roda kekuatan gairah dari Tuhan. Nah, kita tahu bagaimana bahwa roda hidup kita itu sudah berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dalam Ulangan 30 ayat 19, Nabi Musa juga mengatakan dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dan seterusnya. Jadi, saudara-saudara, ada 3 yang harus kita lakukan ya. 1, mengasihi Tuhan. 2, mendengar suaranya. Dan 3, berpaut, hati kita itu harus berpaut kepadanya. Nah, itu adalah poin saya yang kedua. Nah, poin saya yang ketiga itu adalah bagaimana supaya kita memastikan Roh Kudus ada dalam hati kita, supaya kita dimampukan untuk melakukan ketiga hal tadi itu. Rasul Paulus mengatakan kita harus bertobat. Kita minta diri kita dibaptis, supaya dengan demikian diri kita menjadi layak untuk diampuni dosa-dosa kita, dan kita dilayakkan untuk menerima Roh Kudus. Kenapa penting sekali Roh Kudus itu? Seperti kata Rasul Paulus, dia mengatakan begini pada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan tadi itu, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, Roh Kudus ini roh pembawa kehidupan. Bisa berdiam dalam hati kita karena kita sudah bertobat, kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Daya hidup kita menguat oleh kasih Bapa, imunitas kita membaik, tubuh kita menjadi kuat, karakter kita juga menjadi kuat seperti Kristus, dan kita diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk jalani kehidupan ini. Tapi jangan berhenti sampai sini. Ada diet yang harus kita lakukan, makan sehat ya. Kita diet firman Tuhan,
dikatakan kita makan daging Kristus, yaitu firman Tuhan, dan kita juga haus akan darah Yesus. Darah itu adalah sumber kehidupan ya dalam tubuh manusia. Haus itu berarti kita dahaga, hasrat kita itu akan kasih dan kehidupan dari Kristus. Nah, jadi kalau semua ini sudah kita lakukan, baru kita bicara hidup yang istimewa. Karena semua pencapaian di dunia ini, menggapai mimpi, dan sebagainya itu barulah berarti bila kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah menjadi anak Allah, sudah ditebus oleh anaknya di kayu salib dan disembuhkan. Karena dengan demikian, maka perjalanan hidup kita, pencapaian kita itu adalah dalam rangka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi sebagai penutup, kita simpulkan poin ketiga, dengan kuasa Roh Kudus, karakter kita menjadi kuat, kita bisa memutar roda gairah tadi itu, kita bisa dengan roda ini menjalani kehidupan menuju kehidupan yang kekal. Kita mengasihi Bapa sepenuh hati, kita punya kekuatan karakter seperti Kristus, kita dipimpin oleh hikmat dan kuasa Roh Kudus. Asik ya. Sampai jumpa ya minggu depan dalam part 3 dari hidupan istimewa kita. Untuk ocehan kita berikutnya, kita akan lihat bagaimana cara praktis ya untuk memperoleh roh Tuhan dan menghindari roh dunia itu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita dengan Roh Kudus di dalam hati kita semua. Amin.